Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada episode kali ini, kita akan membahas tentang prosedur dan kebijakan umum pada proses ekspor. Pada episode kali ini, kita akan menggali apa saja prosedur-prosedur yang harus dipenuhi oleh seorang eksportir agar bisa mampu melaksanakan kegiatan ekspor atau mengirim produknya ke luar negeri sehingga tidak terkendala oleh hukum administrasi apapun. Nah, prosedur ekspor itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi berkaitan dengan apakah eksportir tersebut berbentuk perseorangan ataupun perusahaan. Bila perseorangan, maka membutuhkan yang wajib adalah di antara keduanya itu NPWP. Nah, lalu selanjutnya yang sama adalah jelas dokumen yang dipersyaratkan oleh undang-undang. Sedangkan sisanya perbedaannya adalah pada perusahaan harus memiliki SIUP, yang ketiga juga memiliki tanda daftar perusahaan. Jadi bedanya di situ bila eksportir ini berbentuk perorangan dan perusahaan. Nah, ini harus teman-teman ketahui atau teman-teman pahami ketika nanti bekerja di perusahaan eksportir ataupun menjadi seorang pelaku eksportir. Nah, ini harus dimiliki, jangan sampai ada persyaratan yang bolong. Nanti susah untuk melakukan kegiatan ekspor atau mengirim barang ke luar negeri. Selanjutnya ada langkah-langkah kegiatan yang dilakukan oleh eksportir. Yang pertama adalah melakukan korespondensi. Di sini berisi tentang kegiatan menawarkan dan menegosiasikan komoditi yang dijual atau produk yang dijual. Nah, ini kaitannya dengan perusahaan ataupun perorangan tadi mengirimkan biasanya by email tentang penawaran atau menegosiasikan harga produknya. Nah, bila sudah memiliki media yang lain, bisa juga menggunakan media yang lain. Namun yang perlu dicatat adalah harus ada bukti fisik, harus ada bukti rekapan kegiatan korespondensi tersebut, baik itu direkam ataupun dicatat secara tertulis ataupun bisa di screenshot dan lain sebagainya. Yang penting ada bukti terlampir yang bisa digunakan untuk pegangan untuk proses selanjutnya. Nah, setelah terjadi kesepakatan di dalam korespondensi, maka yang selanjutnya adalah membuat kontrak dagang. Nah, di sini adalah berisi kesepakatan antara eksportir dengan importir beserta dengan syarat-syarat dan kondisi yang perlu disetujui. Nah, di dalam kontrak dagang inilah berisi berbagai macam syarat-syarat yang diberlakukan oleh kedua belah pihak, maunya seperti apa, terus habis itu ada permintaan khusus atau tidak, atau standar saja syaratnya. Nah, itu semua berisi ada di kontrak dagang. Nah, tujuan dari kontrak dagang ini supaya apa? Supaya dapat mengikat secara hukum dan membantu ya, baik itu eksportir ataupun importir, supaya kuat di dalam hukum, sehingga tidak terjadi berbagai macam miskomunikasi yang tidak diinginkan. Terus nanti ada salah satu pihak yang dirugikan. Nah, jangan sampai memiliki niatan yang seperti itu. Jadi supaya sama-sama enak, maka kontrak dagang ini dibuat dengan sangat detail dan juga sangat membantu kedua belah pihak. Nah, apa saja isi kontrak dagangnya? Contohnya, misal di sini ada jenis, spesifikasi, jumlah atau volume barangnya. Terus yang kedua ada harga, terus jenis mata uang, lalu juga total dari keseluruhan biaya yang harus dibayar oleh importir untuk melakukan transaksi dengan barang yang dibeli. Terus yang ketiga ada ketentuan pembayarannya seperti apa, mau cash atau hutang atau jalur yang lain. Yang keempat ada ketentuan pengapalannya dan juga penyerahan barangnya. Lalu pengepakannya atau pengemasannya. Lalu juga pihak yang mengusahakan izin itu mau siapa. Terus pihak yang bertanggung jawab atas resiko kerusakan barang dan juga ketentuan-ketentuan tambahan lainnya. Nah, itu
semuanya ada di dalam kontrak dagang. Maka sangat penting bagi eksportir atau importir detail dalam membaca isian kontrak dagang. Terus langkah-langkah kegiatan yang dilakukan oleh eksportir selanjutnya adalah menentukan cara pembayaran. Nah, di sini terdiri dari beberapa tahap atau beberapa pilihan. Yang pertama tanpa letter of credit atau LC. Nah, di sini ada namanya advance payment, di mana pembayarannya dilakukan di muka. Nah, pembeli atau importir membayar di muka kepada penjual atau eksportir sebelum barang dikirim oleh penjual. Nah, ini bayaran di muka. Kelebihannya apa? Biayanya relatif rendah, proses dokumen relatif singkat, seller atau penjual dibayar terlebih dahulu, penjual ya seller terhindar dari resiko politis dan komersial lainnya. Cuma kelemahannya apa? Importer menanggung resiko di mana produknya dia ini entah dikirim atau tidak. Nah, namun dengan adanya kontrak dagang, kelemahan-kelemahan ini sebenarnya bisa ditanggulangi karena hukum perdagangan internasional sekarang sangat ketat ya. Terus tidak ada kepastian. Nah, itu terkait dengan jadwal pengiriman barang dan kualitas barang, terus menanggung resiko politis dan komersial. Cuma ya seperti tadi saya sampaikan bahwa sekarang hukum-hukum perdagangan internasional itu sudah ditingkatkan sehingga importir mau beli dengan LC ataupun tanpa LC sudah bisa dibilang aman lah ya, karena cukup aman karena memang peningkatan tadi sistem hukum perdagangan internasional, jadi sangat terbantu. Jadi memang kalau bisa cash ya cash gitu, nggak perlu hutang. Nah, di sini juga ada selanjutnya berbalik dengan tadi ya advance payment. Di sini ada open account, di mana perhitungannya dilakukan kemudian setelah barang ini diterima oleh importir, namun belum dibayar. Kelebihannya biaya relatif murah jelas, proses dokumen singkat jelas. Importir hanya akan melakukan pembayaran jika barang sudah tiba. Terus importir terhindar dari resiko politis dan komersial. Nah, ini berbanding terbalik, yang tadi itu importir yang menanggung kelemahan, sekarang eksportir yang menanggung kelemahan, baik itu resiko ketidakpastian dan lain sebagainya. Nah, itu untuk penanggulangannya sebenarnya sama ya, bisa ditanggulangi. Terus yang ketiga ada pembayaran dengan letter of credit atau LC, di mana suatu instrumen dalam bentuk surat, nah yang diterbitkan oleh bank atas permintaan nasabahnya yaitu importir dan ditujukan kepada bank lain sebagai koresponden untuk kepentingan eksportir. Jadi ada perantaranya gitu melalui bank. Kelebihannya jelas aman bagi kedua belah pihak karena ada pihak ketiga yang menjamin. Terus yang kedua ada eksportir terjamin pembayarannya. Yang ketiga penjamin atas pembayaran adalah bank bukan importir ya. Terus empat, eksportir terhindar dari risiko kredit dari importir. Yang kelima, dana importir akan dibayarkan kepada eksportir apabila persyaratan belum terpenuhi. Jadi seperti sistem e-commerce zaman sekarang ya, jadi sangat aman. Jadi bisa memberikan kenyamanan dan juga rasa tenang kepada eksportir ataupun importir. Cuma memang kelemahannya ini ya, kalau dengan letter of credit biaya yang ditanggung harus agak besar ya, dan juga bank hanya berurusan dengan dokumen, tidak dengan barang. Nah, yang keempat, langkah keempat adalah mempersiapkan barang ekspor sesuai dengan kontrak penjualan yang sudah disepakati terkait dengan desain, kuantum, kualitas, warna, packing, dan lain sebagainya, itu yang tertuang dalam kontrak penjualan. Terus setelah mempersiapkan semuanya, lalu mendaftarkan pemberitahuan ekspor barang ke bank devisa dengan melampirkan surat sanggup apabila barang terkena pungutan ekspor atau pajak. Nah, langkah keenam adalah pemesanan ruang kapal. Nah, untuk pengapalan ya, yang di sini eksportir memesan ruang kapal ke perusahaan pelayanan samudra atau perusahaan penerbangan. Nah, terus mengecek perusahaan pengapalan mempunyai tarif angkutan kargo, jelas yang paling murah ya, jangan yang paling mahal, karena
prinsipnya harus dengan biaya yang paling murah, jangan yang paling mahal. Lalu juga dengan ketepatan waktu yang sesuai dengan yang diinginkan. Jadi yang range-nya masuk akal lah ya, nggak walaupun murah ya, tapi nggak yang murahan kualitasnya. Nah, seperti itu. Terus langkah ketujuh, pengiriman barang ke pelabuhan sebelum pengapalan ya. Di sini eksportir mengirim dan mengurus barang ke pelabuhan dengan kapal sendiri dan dapat juga dilakukan oleh perusahaan jasa pengiriman barang. Jadi sebenarnya semua bisa dilakukan sendiri ataupun melalui pihak ketiga. Terus yang ke-8, langkah ke-8 adalah pemeriksaan oleh bea cukai. Nah, di pelabuhan dokumen ekspor barangnya itu diperiksa oleh bea cukai. Apabila telah sesuai, maka bea cukai akan menandatangani pernyataan persetujuan muat yang ada di tadi prosedur pemberitahuan ekspor barang atau PIB. Terus langkah ke-9 dilakukan pemuatan barang ke kapal. Nah, terus habis itu setelah dilakukan pemuatan barang ke kapal, di sini akan diterbitkan namanya Bill of Lading atau BL dari pihak pelayaran. Nah, itu untuk bukti kepada eksportir bahwa barang sudah dimuat ke kapal. Terus langkah ke-10 adalah penerbitan surat keterangan asal. Nah, di sini eksportir atau pihak ketiga yang mengurus ekspor itu membuat pemuatan barangnya, terus mengajukan permohonan kepada kantor dinas Departemen Perdagangan untuk memperoleh SKA tersebut. Lalu yang ke-11 terjadilah pencairan LC, Letter of Credit, di mana barang bila sudah dikapalkan, eksportir sudah dapat ke bank untuk mencairkan Letter of Credit-nya, karena sudah terbukti bahwa barang ini dikirim ke importir. Apa saja dokumen yang dikumpulkan? Ada Bill of Lading, Commercial Invoice, Packing List, dan juga PIB-nya tadi. Terus langkah ke-12, terjadilah pengiriman barang ke importir, barang dalam perjalanan dari Indonesia ke pelabuhan barang importir gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Baru nanti barangnya diterima oleh importir. Nah, di sini ada sistem preferensi umum dan surat keterangan asal. Di sini pengaturan perdagangan preferensi itu berlaku secara sepihak, lalu pengaturan perdagangan regional berlaku secara timbal balik, dan surat keterangan asal itu merupakan dokumen yang menyatakan negara barang tersebut berasal, dihasilkan, ataupun diolah. Nah, jadi ada beberapa sistem preferensi, yang pertama berlaku secara sepihak ataupun yang berlaku secara timbal balik. Nah, itu pengaturan dalam perdagangan sistem preferensi. Ada yang melalui GSP dan LOM Convention di perdagangan preferensi, dan juga perdagangan regional ada AFTA, NAFTA, dan juga GSTP. Nah, selanjutnya ada imbal dagang. Definisinya adalah skema perdagangan di mana pemasok barang menyetujui suatu kondisi dalam perjanjian jual beli untuk membahas dan menyanggupi suatu persyaratan khusus tertentu sebagai kompensasi dan manfaat bagi jual beli. Nah, pemasok wajib menerima barang atau memberi kompensasi lain kepada pembeli sebagai alasan pembayaran sebagian atau seluruh barang yang dijual. Jadi kayak kayak ya sejenis kompensasi hasil jual beli lah. Jadi kayak ya ini buat kamu, nah misalnya kayak gitu, sekian buat kamu. Nah, bukan ke orang lainnya, tapi lebih kepada yang terlibat ke dalam jual beli, baik itu dari pembeli penjualnya ataupun ke pihak sekitar dari penjual dan pembeli tersebut. Nah, cuma yang dibahas di sini adalah kompensasi yang dibagi antara penjual dan pembeli, ini kontraknya seperti apa. Dan tidak perlu dituliskan ya, lebih kepada informal saja kesepakatan keduanya. Jenisnya ada counter purchase untuk pemerintah, dan juga yang kedua imbal beli perusahaan PMA non-produsen. Manfaatnya adalah yang pertama mengatasi kesulitan impor, yang kedua mengatasi hambatan akses, yang ketiga mengurangi biaya perbankan, dan yang keempat mempercepat transfer teknologi. Terus barang yang diatur ekspornya, jadi jangan salah, teman-teman harus tahu juga bahwa
tidak semua barang ini bebas ekspor atau bebas kirim. Ada yang diatur ekspornya. Ada produk perkebunan yaitu kopi, produk kehutanan adalah rotan, produk industri adalah kayu lapis, batang kayu korek api, keranjang, anyaman, perabotan kayu, ataupun industri perkursor atau farmasi dan non-farmasi. Terus ada produk pertambangan seperti intan kasar dan timah batangan. Nah, ini ekspornya diatur. Nah, ini gambarnya. Nah, itu intan kasar ya, bukan gula batu. Nah, ini rotan, bukan ini ya, yang buat ini apa, nari itu. Terus komoditas yang diawasi ekspornya. Nah, selain ada yang diatur, ada juga yang diawasi. Yang pertama ada produk peternakan, ada sapi, kerbau, kulit buaya dalam bentuk white blue, binatang liar, dan tumbuhan alam. Terus produk perikanan, seperti yang teman-teman lihat, ada ikan Napoleon, anaknya, benih ikan bandeng, nah, mungkin bisa ditambahkan benih lobster, nah, tergantung dari aturannya. Seperti apa yang diterbitkan oleh kementerian terkait. Ada produk perkebunan, terus produk pertambangan, produk industri. Nah, itu yang diawasi. Nah, ini kulit buaya ya, kulit buaya. Terus ini ada inti kelapa sawit, sekrup, nah itu juga diawasi, pupuk urea, ikan Napoleon, tembaga ya, bukan jahe. Kulit buaya itu lembut. Komoditas yang dilarang, nah ini yang nggak boleh, produk perikanan ada anak ikan nirwana ya, jenis ikan nirwana itu dilarang. Benih ikan sidat, ikan hias jenis botia, udang galah, dan udang penaidai. Terus produk kehutanan, bisa teman-teman baca, di sini juga dilarang. Terus produk pertambangan ada lagi, banyak sekali produk pertambangan yang masuk dalam kategori baik itu diatur, diawasi, ataupun dilarang. Nah, ini gambarnya seperti ini. Contoh gambar barang-barang atau produk-produk yang tidak boleh diekspor. Terus komoditas yang dilarang ekspornya produk perkebunan. Ini tadi ini ya lanjutannya. Di sini ada produk perkebunan seperti karet, bongkah, terus bahan-bahan remailing, terus di sini ada produk peternakan, ada lagi kulit mentah ya, kulit mentah hewan itu nggak boleh. Produk industri, barang budaya itu juga nggak boleh. Nah, ini gambarnya. Barang yang bebas ini yang nggak boleh ya. Ini yang lanjutan dilarang diekspor. Ini selanjutnya adalah barang yang bebas ekspor. Adalah komoditas yang bebas diekspor dikarenakan beberapa hal seperti untuk diversifikasi produk dan diversifikasi pasar. Yang kedua untuk peningkatan kompetitif sehingga bebas ekspor. Sangat boleh diekspor karena untuk peningkatan kompetitif negara juga. Terus komoditas yang terkena pungutan ya, itu pungutan ekspor ada rotan, kayu, dan kelapa sawit. Kulit juga kena. Nah gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya share terkait dengan prosedur umum dan kebijakan ekspor. Nah, mungkin nanti bila teman-teman merasa ada yang kurang dalam informasinya bisa disampaikan melalui media sosial apapun. Terima kasih. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.